Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Undang-undang yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional adalah Undang-Undang Nomor A. 40 tahun 2004, B. 48 tahun 2004, C. 52 tahun 2004, D. 44 tahun 2006, E. 56 tahun 2006. Jawabannya adalah A. 40 tahun 2004. Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2. Puskesmas harus didirikan pada setiap A. Desa, B. Kecamatan, C. Kabupaten, D. 2 desa, E. 2 kecamatan. Jawabannya adalah B. Kecamatan. Pembahasan Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, kecuali dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. 3. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur-unsur berikut kecuali A. Pemerintah, B. Organisasi profesi, C. Asosiasi Perumah Sakitan, D. Tokoh masyarakat, E. Perwakilan klien rumah sakit. Jawabannya adalah E. Perwakilan klien rumah sakit. Pembahasan Terdapat 4 keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur 1. Pemerintah, 2. Organisasi profesi, 3. Asosiasi Perumah Sakitan, 4. Tokoh masyarakat. 4. Penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dilaksanakan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Kepala Daerah, E. Instansi Kesehatan Daerah. Jawabannya adalah C. Menteri. Pembahasan Menteri berwenang menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. 5. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 7 tahun. Jawabannya adalah D. 5 tahun. Pembahasan Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali. 6. Besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar disebut dengan A. Tarif kapitasi, B. Tarif non-kapitasi, C. Tarif Indonesian Case Based Groups, D. Tarif People Based, E. Tarif standar fasilitas. Jawabannya adalah A. Tarif kapitasi. Pembahasan Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 7. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala setiap A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 3 tahun. Jawabannya adalah B. 6 bulan. Pembahasan Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tebusan DJSN. 8. Berikut ini merupakan jenis program jaminan sosial kecuali A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, E. Jaminan hari tua, D. Jaminan pendidikan, E. Jaminan kematian.
Jawabannya adalah D. Jaminan pendidikan. Pembahasan. Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 9. Izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi puskesmas diberikan oleh A. Presiden, B. Menteri Kesehatan, C. IDI, D. Pemerintah daerah pusat, E. Pemerintah daerah kabupaten. Jawabannya adalah E. Pemerintah daerah kabupaten. Pembahasan. Setiap puskesmas wajib memiliki izin menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. 10. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala oleh suatu lembaga independen yang diterapkan oleh Menteri, minimal tahun sekali. A. 3, B. 5, C. 7, D. 10, E. 12. Jawabannya adalah A. 3. Pembahasan. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. 11. Dewan Pengawas BPJS terdiri atas 7 orang dari unsur-unsur berikut kecuali A. Pemerintah, B. Pekerja, C. Pemberi kerja, D. Tenaga medis, E. Tokoh masyarakat. Jawabannya adalah D. Tenaga medis. Pembahasan. Dewan Pengawas terdiri atas 1. 2 orang unsur pemerintah, 2. 2 orang unsur pekerja, 3. 2 orang unsur pemberi kerja, 4. 1 orang unsur tokoh masyarakat. 12. Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 4, E. Golongan 5. Jawabannya adalah A. Golongan 1. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. 13. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip A. Asuransi berjangka, B. Iuran tahunan, C. Asuransi sosial, D. Ekuitas, E. Tabungan wajib. Jawabannya adalah C. Asuransi sosial. Pembahasan. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang A. Praktik kedokteran, B. Rumah sakit, C. Perawat, D. Tindakan kebidanan, E. Pusat kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah B. Rumah sakit. Pembahasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang rumah sakit. 15. Standar baku mutu air untuk keperluan hygiene dan sanitasi terdiri atas unsur-unsur berikut kecuali A. Fisik, B. Biologi, C. Kimia, D. Radioaktif, E. Cemaran lingkungan. Jawabannya adalah E. Cemaran lingkungan. Pembahasan. Standar baku mutu air untuk keperluan hygiene dan sanitasi terdiri atas unsur 1. Fisik, 2. Biologi, 3. Kimia, 4. Radioaktif. 16. Sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang dengan alasan sebagai berikut kecuali A. Biaya sistem medis alternatif lebih murah, B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah, C. Sistem medis konvensional memiliki keterbatasan, D. Sistem medis alternatif mencakup bidang mental dan pengalaman medis, E. Sistem medis konvensional biayanya lebih mahal. Jawabannya adalah B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah. Pembahasan. Yang bukan menjadi alasan sistem medis alternatif menjadi mulai tumbuh dan berkembang adalah sistem medis konvensional biayanya lebih murah, karena yang benar adalah biayanya lebih mahal sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembang sistem medis alternatif. 17. Yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk menilai status gizi melalui survei konsumsi pangan adalah metode
A. Frekuensi makan, B. Riwayat makan, C. Penimbangan makanan, D. Pendaftaran makanan, E. Bahan baku makanan. Jawabannya adalah C. Penimbangan makanan. Pembahasan. Metode penimbangan makanan merupakan salah satu metode yang bersifat kuantitatif dalam penilaian status gizi melalui survei konsumsi makanan. 18. Adanya tindakan medis yang mengakibatkan dampak berupa penyakit tertentu mengacu pada konsep A. Medikalisasi, B. Hospitalisasi, C. Latrogenesis budaya, D. Latrogenesis klinis, E. Latrogenesis sosial. Jawabannya adalah D. Latrogenesis klinis. Pembahasan. Latrogenesis klinis mengacu pada penyakit yang timbul sebagai dampak yang tidak diinginkan dari suatu keinginan medis. Latrogenesis klinis adalah penyakit baru yang muncul akibat malpraktek klinis kedokteran atau rumah sakit. 19. Berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat perotal dan topikal. Maksud obat topikal adalah A. Ditelan, B. Dipakai pada kulit, C. Melalui anus, D. Aman bagi selaput, E. Melalui pembuluh darah vena. Jawabannya adalah B. Dipakai pada kulit. Pembahasan. Obat topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioleskan langsung pada permukaan kulit. Obat topikal itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni krim, busa, gel, lotion, dan salep. 12. Pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor kecuali A. PB, B. Dioksin, C. N02, D. S04, E. Hidrokarbon. Jawabannya adalah B. Dioksin. Pembahasan. Dari pilihan jawaban di atas yang bukan termasuk zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah dioksin. Dioksin sendiri adalah sekelompok senyawa kimia beracun yang terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah. 21. COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina pada akhir Desember 2019 lalu dan menyebar pesat ke penjuru dunia. Negara manakah di luar Cina yang pertama terpapar virus ini? A. Korea Selatan, B. Jepang, C. Singapura, D. Thailand, E. Amerika Serikat. Jawabannya adalah D. Thailand. Pembahasan. Negara pertama yang terpapar virus COVID-19 setelah Cina adalah Thailand, berikutnya Jepang dan Korea Selatan yang kemudian berkembang ke negara-negara lain. 22. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang dengan terkonfirmasi COVID-19 disebut A. Orang dalam pemantauan, B. Pasien dalam pengawasan, C. Orang tanpa gejala, D. Suspek, E. Konfirmasi positif COVID-19. Jawabannya adalah C. Orang tanpa gejala. Pembahasan. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang dengan konfirmasi COVID-19, orang tanpa gejala atau TG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. 23. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 sebagai berikut kecuali A. Wilayah yang belum ada kasus, B. Wilayah dengan 1 atau lebih kasus, C. Wilayah yang memiliki kasus klister dalam waktu, lokasi geografis maupun paparan umum, D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi, E. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Jawabannya adalah D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. Pembahasan. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19, yaitu 1. Wilayah yang belum ada kasus, 2. Wilayah dengan kasus 1 atau lebih kasus import ataupun lokal, 3. Wilayah yang memiliki kasus klister dalam waktu, lokasi geografis maupun paparan umum, 4.
wilayah yang memiliki transmisi komunitas. 24. Jika dalam satu daerah ditemukan adanya satu kasus konfirmasi COVID-19, maka daerah tersebut dinyatakan sebagai A. Wabah, B. KLB, C. Pandemi, D. Endemi, E. Epidemi. Jawabannya adalah B. KLB. Pembahasan. KLB atau kejadian luar biasa adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. Suatu daerah dapat dinyatakan sebagai KLB jika ditemukan satu kasus konfirmasi COVID-19. 25. Proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas, merupakan definisi dari A. Karantina, B. Isolasi, C. Upaya pencegahan, D. Physical distancing, E. Manajemen kesehatan. Jawabannya adalah B. Isolasi. Pembahasan. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Sedangkan karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. 26. Seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala disebut A. OTG, B. Konfirmasi, C. Positif COVID-19, D. Kontak erat, E. Kontak. Jawabannya adalah D. Kontak erat. Pembahasan. Kontak erat adalah di mana seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. 27. Berikut ini yang merupakan kriteria seseorang yang masuk ke dalam kategori discarded adalah A. Seseorang dengan riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi kurang dari 14 hari yang lalu. B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. C. Seseorang dengan status kontak erat yang ketika menjalani proses karantina muncul gejala COVID-19. D. Seseorang dengan riwayat kontak dengan kasus suspek COVID-19. E. Semua benar. Jawabannya adalah B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pembahasan. Seseorang dalam masuk kategori discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. 1. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. 2. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. 28. Tahapan pelacakan kontak erat atau OTG pada kasus COVID-19 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu A. Identifikasi kasus, pengambilan spesimen, dan penanggulangan awal. B. Identifikasi kontak, pencatatan detail kontak, dan tindak lanjut kontak. C. Konfirmasi kontak, pelaporan kontak, dan penyelidikan kontak. D. Pemantauan kontak, pelaporan kontak, dan identifikasi kontak. E. Identifikasi kontak, penyusunan laporan kontak, dan pengawasan kontak. Jawabannya adalah B. Identifikasi kontak, pencatatan detail kontak, dan tindak lanjut kontak. Pembahasan. Tahapan pelacakan kontak erat terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1.
Identifikasi kontak atau contact identification. 2. Pencatatan detik kontak atau contact listing. 3. Tindak lanjut kontak atau contact follow up. 29. Seseorang masuk ke dalam kategori OTG, kemudian dilakukan pemeriksaan RT-PCR dan menunjukkan hasil positif, dan dilakukan tata laksana karantina mandiri di rumah. Selama masa karantina berlangsung, muncul gejala ringan seperti batuk dan nyeri tenggorokan. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah: A. Dilakukan isolasi mandiri di rumah. B. Dilakukan isolasi di rumah sakit umum. C. Dilakukan isolasi di rumah sakit darurat. D. Dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. E. Bukan salah satu di atas. Jawabannya adalah A. Dilakukan isolasi mandiri di rumah. Pembahasan. Apabila OTG yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala demam lebih dari 38 derajat atau batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan selama masa karantina, maka 1. Jika gejala ringan, dapat dilakukan isolasi diri di rumah. 2. Jika gejala sedang, dilakukan isolasi di rumah sakit darurat. 3. Jika gejala berat, dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. 30. Setiap ODP, PDP, dan kasus konfirmasi harus dilakukan penyelidikan epidemiologi menggunakan formulir yang sudah ditetapkan. Penyelidikan epidemiologi dilakukan dengan tujuan mengetahui besar masalah KLB dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Secara khusus, tujuan penyelidikan epidemiologi tersebut yang benar adalah sebagai berikut, kecuali: A. Mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis dan virus. B. Mengidentifikasi faktor resiko. C. Pengobatan penderita atau faktor resiko. D. Mengidentifikasikan kasus tambahan. E. Memberikan rekomendasi upaya penanggulangan. Jawabannya adalah C. Pengobatan penderita atau faktor resiko. Pembahasan. Secara khusus, tujuan penyelidikan epidemiologi sebagai berikut: 1. Mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis dan virus. 2. Mengidentifikasi faktor resiko. 3. Mengidentifikasikan kasus tambahan. 4. Memberikan rekomendasi upaya penanggulangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!